Pada hakikatnya setiap manusia itu adalah pejuang untuk setiap mimpi-mimpinya. Ada mereka yang sangat kaya raya, ada yang bisa dibilang ekonominya sangat terbatas. Namun semua itu mungkin berlandaskan kepada apa yang mereka mengerti tentang mimpi. Ada orang yang memiliki pengertian sebuah mimpi yang sangat tinggi, sehingga dia bermimpi begitu tinggi dan berupaya untuk mewujudkan impian itu. Ada juga orang yang mungkin tidak mengerti apa itu mimpi, dan bahkan tidak pernah mencoba melakukan apa-apa. Tapi setiap orang pasti punya cita-cita dan keinginan. Tinggi atau rendahnya sebuah keinginan itu tergantung kepada cara dia berpikir tentang apa itu keinginan dan tentang apa itu sebuah mimpi. Nah, di sini gue menyadari bahwa banyak banget hari-hari ini orang yang memiliki mimpi yang cukup tinggi dalam hidupnya dan membutuhkan perjuangan yang sangat melelahkan. Namun ada mereka yang tetap berjuang dengan berbagai kegagalan yang sudah menimpanya, mereka terus berjuang. Ada juga yang berhenti hanya karena satu kegagalan. Dan di sini dari gue ada sedikit nasihat atau pesan untuk kalian, dan sebenarnya untuk diri gue sendiri. Pesan ini tentang semangat dan dorongan untuk tetap gigih dalam menghadapi tantangan dalam proses memperjuangkan mimpi, terutama ketika banyaknya upaya yang kita lakukan namun tak mendapatkan respon positif dari publik. Sebagai manusia, kita pasti merasakan yang namanya gelisah atau takut dalam menekuni sebuah perjuangan. Tapi berhenti bukanlah pilihan yang bijak dan benar. Dan di sini ada 6 hal yang bisa kita lakukan untuk terus mempertahankan atau mendapatkan dorongan dan semangat di dalam meraih impian itu. Yang pertama, percayalah pada diri sendiri. Ini sangat diperlukan oleh setiap pejuang yang sedang memperjuangkan mimpinya. Bangunlah keyakinan pada kemampuan dan potensi diri yang ada. Kepercayaan diri adalah kunci untuk mengatasi rintangan dan menjalani perjuangan. Karena kalau kita tidak percaya sama diri kita, ada istilah yang mengatakan kalau kau sama diri kau saja tidak percaya, lalu bagaimana kau bisa membuat orang lain percaya terhadapmu? Yang kedua adalah fokus pada proses. Alihkan perhatian dari hasil akhir dan fokuslah pada proses perjuangan. Setiap langkah kecil yang diambil merupakan bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Kita mungkin pernah atau sering berekspektasi terlalu tinggi, sehingga ketika kita tidak bisa mencapai ekspektasi itu dalam waktu yang mungkin saja kita juga targetkan, kita cenderung menyerah dan berhenti, bahkan tidak ingin lagi melanjutkan perjuangan itu. Padahal tidak demikian. Kita harus tetap kuat, kita harus tetap teguh, teruslah berjuang. Boleh kita berekspektasi, akan tetapi ketika kita tidak mencapai ekspektasi itu, jangan menyerah dan jangan berhenti. Karena pada dasarnya berhenti dan menyerah bukanlah pilihan yang baik, yang bijak, apalagi dibenarkan. Kemudian yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Artinya, jangan takut menghadapi kegagalan. Sebaliknya, lihatlah kegagalan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang dapat membantu kita menjadi lebih baik. Banyak orang dari kegagalan itu berhenti, tapi sebagian orang justru dari kegagalan dia ingin tahu apa salahnya dari kegagalan itu, kemudian memperbaikinya dan meneruskan perjuangannya. Lalu dengan sabar dan penuh keyakinan, dia bisa mendapatkan apa yang dia impikan selama ini. Kemudian nomor 4, minta dukungan. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau mentor. Terkadang berbagai perjuangan dengan orang lain dapat memberikan perspektif baru dan motivasi tambahan. Itu jangan dianggap remeh. Itu cukup efektif untuk seseorang bisa terus bertahan dalam perjuangannya. Karena semangat akan selalu datang atau penyemangat akan selalu datang dari mereka-mereka yang mendukung kita. Kelima, jaga keseimbangan hidup. Pastikan Anda menjaga keseimbangan antara usaha keras dan istirahat. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik Anda selama perjalanan. Karena ketika Anda menapaki perjalanan perjuangan tanpa keseimbangan itu, maka yang terjadi adalah kehancuran. Karena perjuangan itu tentu membutuhkan fisik, membutuhkan pikiran, dan saat itu kita hanya bisa berpikir ketika tentu saja kita sehat, dan kita bisa memperjuangkan sesuatu itu tentu saja harus dalam keadaan sehat. Kalau kita sakit, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian yang keenam adalah pantang menyerah. Ini sangat penting banget. Bahkan mungkin yang terpenting adalah ini. Keberhasilan seringkali memerlukan ketekunan dan keteguhan. Jika mengalami kegagalan atau rintangan, jangan langsung menyerah. Tetapkan kembali tujuan kita, rencanakan langkah-langkah baru, dan teruskan perjuangan. Ingatlah bahwa perjalanan menuju kesuksesan seringkali penuh dengan rintangan. Tetapi kesabaran, tekad, dan ketekunan akan membantu kita melewati setiap tahapan untuk menjadi lebih baik. Itu saja dari gua, terima kasih.